tahun depan daerah kita harus lebih maju. Kita perlu jalan yang bagus, sekolah yang nyaman, dan puskesmas yang lengkap. Semua itu butuh Butuh uang, Pak, dan uang itu diatur lewat APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tapi jangan asal belanja, Pak. Jangan sampai tuh uang habis buat bikin gapura doang, sedangkan jalan masih bolong-bolong. Jadi kita harus ingat dulu fungsi APBD. Pertama, fungsi otorisasi, di mana anggaran daerah tersebut menjadi dasar untuk dapat melaksanakan pendapatan serta belanja daerah di tahun bersangkutan. Kedua, fungsi perencanaan, di mana anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman bagi manajemen untuk melaksanakan suatu kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Ketiga, fungsi pengawasan. Anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman untuk dapat menilai apakah kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut sesuai yang sudah ditetapkan atau tidak. Kalau keempat apa? Kalau keempat, fungsi alokasi, di mana anggaran daerah tersebut harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja baru atau mengurangi pengangguran serta pemborosan sumber daya, dan juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Dan kelima, fungsi distribusi, di mana anggaran daerah tersebut harus memperhatikan rasa keadilan dan juga kepatutan. Intinya APBD itu seperti dompet keluarga. Kalau gaji kita 5 juta, jangan dipakai buat beli HP baru, tapi harus juga dipakai buat bayar listrik, sekolah anak, dan tabungan darurat. Catat tuh, jangan sampai uang APBD dipakai buat beli skin Mobile Legends. Jadi dapat disimpulkan tujuan APBD itu adalah disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kalian tahu gak kenapa di sekolah kita ada kursi baru, beasiswa, bahkan jalan menuju sekolah diperbaiki? Saya, Bu. Silakan, siapa namanya? Nama saya Ani. Karena ada uang dari APBD kan, Bu? Betul sekali, Ani. APBD berasal dari pendapatan daerah seperti pajak, retribusi, dana dari pusat, dan lain-lain. Juga bisa dipakai untuk belanja daerah seperti gaji pegawai, pembangunan, bantuan sosial, sampai dana desa. Bu, kalau APBD besar berarti kita bisa bikin taman di sekolah, kolam renang, sama kantin gratis kan? Bisa saja, Sofi, tapi ingat prioritas dulu, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, utama lebih penting. Baik anak-anak, kita akan belajar mengenai perhitungan APBD. Ada 3 rumus. Yang pertama pendapatan daerah, yang kedua belanja daerah, yang ketiga selisih, yang dimana ada surplus dan defisit. Ini kan ada pendapatan daerah, yaitu PAD. Jadi PAD itu kayak pajak, retribusi, kayak pajak restoran, pajak hotel, dan juga kan ada pendapatan transfer, yaitu penerimaan dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi. Kan ada belanja daerah, yaitu kan pengeluaran pemerintah, yang dimana ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja transfer. Bu, belanja modal itu apa? Belanja modal yaitu pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur seperti gedung, jalan, dan fasilitas publik. Nah, buat rumus yang terakhir yaitu selisih, yang dimana pendapatan dikurangi belanja daerah. Bila mana hasilnya adalah positif, bisa dikategorikan sebagai surplus. Dan bila negatif, bisa dikategorikan sebagai defisit.
Nah, jadi ini ya anak-anak untuk rumus APBD. Apakah kalian mengerti atau ada yang mau ditanyakan? Mengerti, Bu. Baiklah, jika kalian sudah mengerti, kita akan mengerjakan latihan soal. Kita kan sudah belajar mengenai 3 rumus APBD dan di sini ada contoh soal. Menurut kalian rumus mana yang akan digunakan untuk mengerjakan di contoh soal tersebut? Kayaknya pakai rumus ketiga deh, Bu. Siti, apakah kamu ingin mengerjakan ke depan? Pendapatannya 4.500, belanja daerahnya 4.700, pendapatan dikurang belanja daerah sama dengan negatif 200 miliar. Jadi kategorinya defisit. Ya betul Sinta, bagus sekali, terima kasih. Jadi jelas APBD itu milik rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Kita semua wajib mengawasi agar uang daerah digunakan dengan benar. Dengan begitu, pembangunan lebih merata dan masyarakat lebih sejahtera. APBD itu bukan cuma angka-angka, tapi juga masa depan kita. Jadi jangan dipakai poya-poya ya. APBD untuk kita semua.